dengan saya pada malam hari ini ada Ibu Lim Oja yang kelihatan sangat luar biasa. Dari auranya sudah terlihat meskipun aduh, Iya. saya benar-benar ini loh Bu, melihat Ibu gesit kemana itu apa namanya, membuat saya ini Ibu ini gesit banget. Apa yang Ibu lakukan di Alor ini untuk masyarakat Alor, karena saya juga sudah mendengar bahwa banyak yang Ibu lakukan untuk masyarakat Alor. Bahkan pada saat saya dari Kupang menuju ke Pulau Alor ini, ada orang-orang di situ, penumpang pesawat itu menyebut Mama Lim, Mama Lim, Mama Lim. Siapakah Mama Lim itu? Saya begitu penasaran untuk bertemu dengan Mama Lim ini yang dipanggil oleh Mama Lim. Apa Bu yang Ibu lakukan untuk masyarakat di Alor ini? Kebetulan Ibu Lim ini juga Ibu sendiri lah yang sebutkan. Apa saja yang apa yang menjadi tanggung jawab Ibu atau peran Ibu atau jabatan Ibu, apa saja silakan. Baik, terima kasih. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Nama Ibu saya Tantin, aja ya. Ibu Tantin yang begitu luar biasa. Saya pertama kali berjumpa, saya sudah tahu bahwa ini memang perempuan hebat. Aduh, Dan terima saya juga kasih. banyak belajar. Kalau saya sendiri di sini, saya putri dari Alor. Kampung dari saya itu ada di Pulau Pura, tepatnya di Desa Pura Timur, Harilolong biasa disebut. Dan saya memang lahir besar sekolah di sini, kemudian saya melanjutkan pendidikan di bidang teologi di Jakarta, dan setelah itu memang saya keliling ke Indonesia, Kalimantan, ke Sulawesi, ke Bangka Belitung, ke Papua dan lain-lain. Ini pelayanan yes, ya? untuk pelayanan. Dan setelah itu saya kembali ke Alor itu sekitar tahun 2000-an, 2006. Tahun 2006 saya datang ke sini, saya mulai dengan membuka kegiatan pelayanan karena waktu di Bangka Belitung itu saya terpilih sebagai guru berprestasi tingkat nasional. Untuk anak-anak taman kanak-kanak di situ, sehingga ketika saya kembali ke sini saya coba untuk melihat bahwa ternyata anak-anak di Bangka Belitung dengan anak-anak di Alor itu tidak jauh beda. Mereka juga mereka makan ikan seperti orang di Bangka Belitung. Mereka juga anak-anak yang lingkungannya sama, tetapi mereka pintar-pintar di sana. Sehingga saya yakin anak-anak di Alor ini juga, sehingga waktu setelah saya menikah dengan suami saya dan kami pindah ke Alor, saya harus ikut suami di Alor. Saya kembali ke sini, itu yang saya lakukan pertama adalah kami buka pendidikan anak usia dini. Anak-anak itu kita kunjungi ke setiap rumah. Saya dengan ada satu teman pelayanan, dia dari Bangka Belitung juga saya bawa ke sini, dia ikut saya ke Alor, dan kita kemudian buka satu sekolah namanya Pendidikan Anak Usia Dini Sangkakala. Sangkakala, ya, aduh. Sangkakala. Dan kemudian di situ kita kumpul anak-anak, kita ajarin mereka, kemudian sesuai dengan kurikulum, dan kita ada tambahan kurikulum tambahan untuk bagaimana mereka bisa menjadi berkat untuk keluarga mereka. Kalau PAUD, kita berbicara tentang PAUD, berarti kan usianya masih usia sekitar 4 sampai 6 tahun. 4 sampai dengan 6 tahun. Kenapa Ibu memilih yang mereka yang usia 4 sampai dengan 6 tahun itu untuk Ibu sentuh dengan pendidikan? Iya. Jadi memang anak-anak itu semua kita mengakui bahwa anak-anak itu generasi penerus yang harus kita siapkan. Jadi kalau fondasinya bagus, untuk kita bisa mengubah satu keadaan, mengubah satu tempat dan lain sebagainya. Kalau fondasinya bagus, itu maka selanjutnya akan lebih mudah. Gitu. Sehingga saya fokus ke yang itu duluan, ke yang namanya pendidikan anak usia dini. Dan saya melihat anak-anak kemudian guru-guru dan juga masyarakat, kita bekerja sama dengan gereja dan pemerintah. Kemudian lahirnya PAUD ini, dan di dalam PAUD ini kita kemudian bisa mendapatkan yang namanya sampai akhirnya PAUD ini pernah menjadi PAUD terbaik di Kabupaten Alor. Seperti itu. Coba Bu, dikatakanlah Ibu bangun PAUD itu, kemudian Ibu memberikan didikan.
kaitannya dengan eh, ibu sebagai seorang pelayan di dalam PAUD itu apa yang ibu sampaikan? Iya. Kalau kaitannya seperti gini, sebenarnya waktu itu berjalan secara alami. Karena kami ada satu hari itu mereka belajar tentang Yesus di mana mereka kenal Yesus. Gitu. Sih. Jadi mereka kenal Yesus dan mereka diajar karena di dalam firman Tuhan itu dibilang bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Betul. Sehingga itu kita latih mereka, kita persiapkan mereka dan orang tua, sering sekali orang tua datang ke kami dan bersaksi, sampaikan bahwa anak saya, gara-gara anak saya yang selama ini tidak pernah ke gereja harus ke gereja. Kalau enggak dia nggak mau makan. Oh, Anaknya sampai yes, begitu. sampai kayak gitu. Oke. Berarti punya dampak yang Ya. luar biasa juga ya untuk membangun keimanan warga di Alor ini. Oh, Dan oke. selain itu pernah ada juga anak-anak yang temannya sakit, Oke. kemudian mereka doakan. Doanya sederhana, Bu. Anak-anak. Anak-anak. Oke. Dan mereka mendoakan temennya, mendoakan papa sama mamanya, kakak, adiknya, dan mereka mengajarkan tentang pembiasaan untuk sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum keluar dari rumah berdoa. Doa. Padahal sebetulnya memang yang Tuhan ajarkan juga kita memang kan harus berdoa ya kan, berdoa, bekerja. Terus kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu kapan saja. Mereka melakukan segala sesuatu berdoa, kita tidak dibatasi oleh jam kapan kita harus berdoa, tetapi kapan saja kita bisa lakukan doa. Jadi ibu membangun itu dari akarnya, dari anak-anak supaya itu kuat. Nah, oke. Nah, ada tantangannya kan untuk hal yang semacam itu? Yang pasti ada tantangan. Waktu pertama kali kami membuka pelayanan ini ada yang semacam mencibir atau merasa bahwa wah ini kenapa kok jauh-jauh sekolah di Jakarta datang cuma jadi guru PAUD. Seperti itu. Kemudian untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan itu semuanya bisa berjalan, kemudian masyarakat akhirnya bisa lihat dan hasil yang mereka lihat itu kemudian kita juga mendapat support dari Pemda lewat bantuan dari Dinas Pendidikan dan lain sebagainya sehingga jalan sampai hari ini. Dari 2006 sampai hari ini. Sampai sekarang. Berarti ibu sudah membuat fondasi untuk masyarakat di Alor di Alor ini melalui PAUD itu. Tapi saya juga mendengar ibu ini bisnisnya banyak sekali. Termasuk tempat ini juga bisnis ibu. Iya. Bagaimana cara ibu mengatur waktunya? Iya, jadi memang mengatur waktu itu tergantung dari kita maunya seperti apa. Waktu pertama memang saya juga berpikir apa saya bisa begitu. Karena di tengah-tengah saya juga adalah ASN yang diutus di Kementerian Agama, kemudian saya juga adalah pejabat di situ dan harus mengatur seluruh denominasi gereja yang ada di Kabupaten Alor ini mitranya kami. Sehingga itu menjadi kesulitan. Tetapi saya kalau boleh saya sharing, saya berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Betul. Saya sering sekali dulu sebelum saya jadi dipanggil menjadi ASN, ikut tes dan jadi ASN, itu saya sering sekali keliling. Kalau ibu nanti kalau agak siang kita bisa lihat itu gunung di sini banyak sekali. Betul. Itu dari gunung-gunung saya ke sana untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dan juga KKR, saya bawa bantuan, saya dengan teman-teman, dengan tim dari dokter untuk pelayanan kesehatan, untuk pelayanan itu semuanya rohani. karena panggilan jiwa ibu melakukan seperti itu dari gunung ke gunung, dari desa ke desa ibu lakukan seperti itu. Sekali. Dan kemudian di situ saya menangkap sesuatu bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang untuk datang dan kemudian di situ saya bisa membagikan kasih. Dan itu terjadi ibu. Kalau seorang pribumi seperti saya untuk bisa dapat tempat seperti ini, itu pasti orang bertanya-tanya seperti apa. Tetapi semua yang saya dapatkan ini itu oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau mau saya bilang itu mujizat. Oh ya. Ya, kenapa mujizat? Karena saya bertemu dengan seorang yang yang dia baru kenal dengan saya
dan dia langsung bilang kamu ini orang luar biasa, sehingga saya mau invest untuk kamu. Wow, Gitu. itu kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan itu Iya. nggak akan mungkin bisa. Iya, Dan pasti itu Bu, sekali. kita kan juga tahu bahwa segala apa yang kita lakukan, kalau itu untuk pelayanan kita dan itu untuk kemuliaan Tuhan, kan pasti akan perhitungkan dan itu Amin. tidak akan pernah Amin. sia-sia. Amin. Pada saat kita melakukannya, mungkin pada ketika itu kita juga susah payah, tetapi ketika kita sukacita juga itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu Amin. pasti, Amin. ya kan? Amin. Jadi mungkin yang ibu dapatkan di sini, yaitu mujizat. Itu kan kalau kita berjalan dengan iman kita, Amin. sesuatu yang di depan Amin. yang sepertinya itu kayaknya itu tidak mungkin kita dapatkan, tetapi kita percaya Amin. bahwa Tuhan pasti akan berikan, Tuhan pasti akan tolong, pasti itu akan kita dapatkan. Ibu luar biasa loh. Iya. Benar Itu kan? Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa ya kan Iya. ya kayak gitu. Dan kemudian ketika saya jalan di daerah-daerah, saya melihat banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Karena kami ini kan daerah gempa. Kemudian kami topografinya sulit dan pendidikan tidak sampai 100% ke daerah-daerah yang terisolisir. Karena untuk mencapai ke sana tuh kadang-kadang ada tempat yang memang kendaraan nggak bisa masuk, kita harus jalan kaki kayak gitu. Sehingga saya melihat ada banyak sekali anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, khususnya di sekolah menengah atas. Kemudian ada banyak sekali anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus turun sekolah ke kota, dan setelah sampai ke kota mereka nggak mampu lagi karena untuk memobilisasi bantuan dari orang tuanya untuk pembiayaan dan lain sebagainya itu sulit sekali. Misalnya orang tuanya bisa siapkan 100-200 ribu, tapi ongkos untuk turun tuh bisa sampai 300-400. Ya sama aja gitu. Jadi dari situ saya pikir apa yang harus saya buat untuk daerah ini. Jadi kemudian karena saya ada di Kementerian Agama, kami di Kementerian Agama itu ada satu sekolah menengah teologi Kristen yang itu mirip atau hampir sama dengan yang kalau dari saudara-saudara kami yang Muslim itu namanya Madrasah Aliyah. Nah, kemudian kami buka sekolah itu. Nah, sekolah itu memang kita khususkan untuk anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang mau sekolah tetapi tidak punya biaya. Dan sekolah itu mulai berdiri tahun 2007 sampai dengan hari ini kami sudah menamatkan beberapa angkatan. Dan itu kita pakai sistem untuk bagaimana mereka itu dari desa-desa. Kami pakai sistem untuk menjaring siswa-siswi itu seperti cara kerjanya Yesus Kristus. Di mana dia tidak pernah tunggu dan Yohanes mendaftar atau siapa, enggak. Dia yang turun. Jadi kami setiap tahun sampai hari ini itu setiap bulan Mei, Juni itu kami pasti ada di kampung-kampung. Untuk kita bangun koordinasi dengan gereja, kita bangun koordinasi dengan pemerintah desa, siapa yang mau diutus untuk pergi ikut pendidikan ini. Karena begitu mereka sudah setuju dan oke untuk ada kerjasama untuk mereka sekolah, maka itu nanti kita selesaikan sampai mereka sarjana. Setelah mereka sarjana mereka harus kembali. Mereka harus kembali ke daerahnya untuk jadi, membangun daerahnya. Jadi sistemnya adalah nanti dari gereja dan desa merujuk siapa anak-anak yang memang harus kami bantu. Karena begitu mereka ke sekolah ini yang namanya SMTK ini mereka diasramakan. Jadi itu kita latihan mereka untuk militan, untuk bagaimana memiliki life skill dan kemudian mereka mentalnya juga mental gitu. Spiritualnya juga dibangun supaya itu. Kuat. Termasuk mereka skillnya juga seperti itu. Dan setelah itu mereka kita sampai kuliahkan. Nah, waktu mereka dikuliahkan selesai, kita fokus kedua hal. Yang pertama adalah menjadi guru atau pendidik karena itu kurang sekali kami di Alor. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan. Seperti itu. Dan kita sedang terus berusaha untuk membangun kerjasama dengan orang-orang yang punya visi sama untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang sebenarnya punya potensi, tetapi mereka tidak bisa untuk mendapat kesempatan seperti yang punya duit gitu. Dan kemudian mereka mau, dan sudah cukup banyak. Ada tamatan dari sekolah ini yang sudah ada yang jadi ASN. Kemudian karena mereka ke sana mereka bisa diperbantukan untuk jadi kepala desa, untuk jadi pokoknya berguna lah di daerah. Artinya supaya tidak terlalu tertinggal.
ya kayak gitu kan perlu. Itu memang diperlukan sentuhan tangan. Dan seorang ibu yang luar biasa, Lim Oja, yang terpanggil untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin dunia luar sana, di luar alur mengatakan, itu satu pekerjaan remeh, itu satu pekerjaan kecil. Tetapi tidak semua perempuan punya panggilan jiwa yang begitu, panggilan jiwa, panggilan hati yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Bu Lim Oja. Mendidik anak-anak PAUD sebagai akar untuk mereka besar nanti, akar dari keluarga. Kita mulai dari keluarga dulu, itu kuat, maka negara juga akan kuat. Kalau kita nggak usah ngomong keluarga dan negara, keluarga kuat, daerah itu kuat, iya kan, dusun itu kuat, provinsi kuat, maka negara itu akan kuat. Sekecil apapun kita berkontribusi, itu akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa dan satu hal yang besar ketika itu dilakukan dengan kesungguhan hati. Dan pasti Tuhan yang pimpin. Yang kita tidak mampu, Tuhan akan mampukan. Yang kita tidak bisa, Tuhan akan kirim pertolongan agar kita bisa. Ibu Lim, ada yang ingin disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan adalah alor itu indah. Oke. Alor itu Penuh potensi ya, ya banyak penuh potensi dan dibilang tuh alor tuh orangnya. A itu alor, kemudian L itu adalah bagaimana orangnya itu lemah lembut. Oke. Kemudian orangnya itu bisa diajak kerjasama. Okay. Kemudian ramah dan juga welcome untuk datang ke alor. Dan setiap kita sudah dikasih potensi, untuk kita kembangkan, dan itu tanggung jawab. Sekecil seperti tadi Ibu Tantin bilang, bahwa sekecil apapun talenta atau kita punya kemampuan yang ada, jangan putus asa. Jangan berpikir kemudian saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkontribusi. Apapun yang kita miliki, itu mari kita gunakan untuk membangun daerah, bangsa dan negara, bahkan punya kontribusi untuk dunia. Oke, terima kasih Bu Lim Oja. Bersama dengan saya, perempuan yang menginspirasi saya. Dan saya berharap itu bisa menginspirasi perempuan-perempuan lain. Atau bahkan siapapun yang akan mendengarkan ini, yang menonton ini, melihat sisi-sisi yang terbaik dari sebuah perjuangan dan kemudian juga potensi Pulau Alor yang sangat luar biasa. Bu Lim Oja bersama dengan saya dalam acara Ngobrol